Bulan September ini ada dua peristiwa penting yang akan mengisi ruang-ruang media sosial kita. Yang pertama, biasanya media sosial akan dipenuhi cerita-cerita dan hoax tentang PKI. Lalu ada yang maksa-maksa nobar film propaganda Soeharto tentang PKI. Dan begitu terus sampai Jan Etes jadi presiden. Peristiwa penting kedua adalah Anies Baswedan akan berhenti menjadi gubernur DKI di tanggal 13 September nanti. Ini termasuk berita penting yang menggembirakan sekaligus juga menyedihkan. Menggembirakan karena akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan. Gerakan pengusiran terhadap sesama warga, bahkan pada waktu sholat Jumat, terjadi hanya karena beda pilihan. Bahkan yang meninggal pun tidak disolatkan karena nggak sesuai dengan keinginan. Gerakan demo besar juga dikoordinasi atas nama agama, sekaligus dipakai sebagai ajang untuk menggoyang kekuasaan. Kalau kita mau flashback pada tahun 2017 lalu, kita itu bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi sesuatu yang mengerikan, meski situasi dan kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Bahkan di saat kemenangannya pun, Anies Baswedan dengan entengnya bicara bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Sebuah label yang dia jahit untuk semakin meruncingkan perbedaan. Itulah kenapa gelar Bapak politik identitas begitu melekat padanya, meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Untung saja pemerintah pusat masih peduli pada situasi itu, sehingga biang kerok yang mengatasnamakan agama akhirnya dipenjarakan untuk memutus mata rantai kebencian yang sudah hampir mengakar.